Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar ilmu pendidikan. Di sini materi yang akan kita bahas adalah landasan pendidikan. Yang dimana landasan pendidikan ini bisa kita sebut asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka politik pendidikan dan atau studi pembangunan. Ibarat pembangunan gedung, landasan adalah pondasi di bawah tanah yang menentukan seberapa tinggi dan kuat gedung tersebut bisa berdiri. Ada beberapa landasan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Merupakan landasan yang paling mendasar karena berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan. Ada juga landasan yuridis atau bisa kita tahu itu landasan hukum. Yang dimana itu setiap pendidikan tidak bisa berjalan hanya berdasarkan niat baik, tetapi harus memiliki payung hukum. Sumbernya dari mana? Dari Undang-Undang 1945 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ada landasan psikologis, yaitu landasan yang upaya untuk mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu pendidikan harus memahami jiwa manusia. Ada juga landasan sosiologis dan kultural, yang dimana ini berkaitan dengan transmisi nilai-nilai sosial agar individu itu bisa diterima. Dan kultural itu adalah melestarikan kekayaan budaya lokal, kearifan lokal, sekaligus menyaring budaya asing agar peserta didik tidak mengalami gegar budaya atau kehilangan jati diri bangsa. Yang kelima itu adalah landasan ilmiah dan teknologi, IPTEK, yang dimana ini objek ilmu pengetahuan sekaligus alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Isinya itu kita harus selalu kurikulum harus selalu diperbarui, mengikuti penemuan-penemuan baru di bidang sains dan teknologi. Ada asas-asas pendidikan. Yang kedua, asas-asas pendidikan itu jika landasan adalah pondasinya, maka asas adalah pedoman atau hukum dasar yang harus ditaati selama proses pembangunan pembelajaran berlangsung. Jadi ada landasan yang pertama itu kunci utama. Ada juga asas pendidikan. Ya. Ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas Tuturi Handayani, yang mungkin waktu SD sering kita dengar asas Tuturi Handayani. Ya. Yang dimana itu ing ngarsa Suntolodo, ing madya mangunharjo, Tuturi Handayani. Ya. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Yang kedua itu ada asas belajar. Yang kedua itu ada asas belajar sepanjang hayat, yang dimana pendidikan bukan hanya di bangku sekolah saja dan tidak berhenti saat seorang itu sudah lulus di bangku sekolah. Jadi tujuannya agar manusia itu menyelesaikan dengan perubahan zaman. Ya. Jadi belajar itu adalah suatu kebutuhan. Ada yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar, yang dimana itu menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukan sebagai objek. Penerapannya peserta didik didorong untuk mencari sumber belajar sendiri, memecahkan masalah sendiri, dan berani mengambil keputusan. Yang keempat ada asas semesta penyeluruh dan terpadu, yang dimana itu pendidikan terbuka untuk masyarakat, mencakup semua jalur dan jenis pendidikan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.